Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, anak-anakku sayang? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus. Tujuan kita belajar mengenai garis lurus agar kita bisa mengetahui titik-titik koordinat garis lurus. Kita juga nanti akan belajar bagaimana cara mengetahui kemiringan pada persamaan garis lurus. Kita juga akan belajar mengetahui bagaimana cara mencari persamaan apabila yang diketahui adalah titik dan kemiringannya, juga hubungan antar dua garis di dalam persamaan garis lurus. Lah, sekarang kenapa sih kita harus belajar persamaan garis lurus? Karena persamaan garis lurus itu juga bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari apabila kita dalam melakukan bisnis, kita ingin mengetahui peningkatan atau penurunan pada kegiatan bisnis kita. Dan bahkan persamaan garis lurus itu saja tidak hanya kita pelajari di SMP kelas 8. Persamaan garis lurus itu nanti bisa berkelanjutan ketika kita belajar pada persamaan garis singgung di SMA maupun ketika kita belajar pada program linear. Oke, kita langsung saja ke persamaan garis lurus. Di situ bisa kalian lihat saya memiliki sebuah garis yang berwarna hijau di dalam koordinat kartesius. Nah, garis hijau itu merupakan gambaran dari persamaan garis lurus. Kita tahu persamaan garis lurus memiliki bentuk persamaannya adalah, bisa kalian lihat di layar kalian, Y sama dengan MX plus C, di mana M merupakan gradien atau sering kita kenal dengan nama kemiringan. Misal, contoh, Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Lah, ini persamaan garis lurus gitu. Di mana koefisien X-nya ini, M ini merupakan koefisien X yang bernilai negatif 2, dia bisa kita sebut dengan nama gradien. Atau bentuk persamaan yang lain. Bentuk persamaan yang lain bisa kamu lihat AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan garis lurus yang lain. Contohnya, dua X ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk lain dari persamaan garis lurus. Kenapa kita sebut dia adalah persamaan garis lurus? Karena ketika kita menggambarnya di dalam koordinat kartesius, itu bisa kalian lihat pada garis yang berwarna hijau, maka akan membentuk garis yang lurus dalam bentuk kemiringannya yang bisa kamu lihat itu. Oke, materi berikutnya adalah kita akan mencari
gradien atau kemiringan pada persamaan garis lurus. Sekarang bisa kamu lihat di layar kalian, di situ ada garis lurus yang berwarna merah di dalam koordinat kartesius, di mana persamaan garisnya pada garis yang berwarna merah itu adalah Y sama dengan 2X ditambah 2. Maka untuk menentukan gradiennya, kita ingat tadi di materi sebelumnya, pada suatu persamaan yang Y sama dengan MX ditambah C, C itu adalah konstanta, maka gradien atau kemiringannya itu adalah yang sering kita sebut dengan M, itu adalah koefisien X-nya, koefisien nilai X, berarti yang ada di depan X-nya. Sehingga pada persamaan Y sama dengan 2X ditambah 2, maka gradiennya koefisien X-nya berapa? M itu adalah nilai M-nya berapa? 2. Itu. Sekarang adalah contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada persamaan 2X ditambah 3Y dikurangi 6 sama dengan 0. Sehingga ketika kita ingin mencari berapakah gradiennya, kita tulis dulu 2X ditambah 3Y dikurangi 6 sama dengan 0. 3Y ini positif, ini kita pindah ruas. Positif kita pindah ruas jadinya negatif. Ingat materi di kelas 7, positif pindah ruas negatif pada bilangan bulat, ya kan? Maka di sini negatif 3Y sama dengan 2X dikurangi 6. Sehingga yang negatif 3Y ini kita untuk menjadikan pada bentuk persamaan Y sama dengan M X plus C, kita mau bikin seperti itu, otomatis 3Y negatif 3 kita pindah ruas, karena negatif 3Y sama dengan negatif 3 kali Y, jadi negatif 3 kali kita pindah ruas jadinya dibagi, maka diperoleh Y sama dengan 2X dikurangi 6 dibagi dengan 3. 2X dibagi 3 ketemu, berarti min 2/3. X negatif 6 dibagi negatif 3, negatif bagi negatif positif. Materi bilangan bulat pada pembagian yang memiliki tanda yang sama, hasilnya adalah positif. Jadi ketemu berapa? Ditambah 2. Lah, tadi kita pada materi yang sebelumnya yang di atas tadi kan, yang contoh nomor 1, kalau sudah ada bentuk seperti ini, maka kita ketemu M-nya adalah koefisien dari X-nya. Berapa koefisien dari X? Min 2/3. Berarti di sini gradiennya ketemu berapa? Negatif 2/3. Oke, dari sini pada dua contoh yang sudah kita bahas tadi, kita dapat menyimpulkan apabila ada suatu persamaan garis lurus yang bentuknya adalah Y sama dengan M X ditambah C, maka gradiennya adalah koefisien X-nya. Itu diingat-ingat.
Terus yang kedua, pada rumus yang kedua kita bisa tarik kesimpulan apabila bentuknya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dari sini kita bisa memperoleh kesimpulan untuk mencari M-nya itu A yang merupakan koefisien dari X, ya kan? Berarti kita tulis A per B koefisien dari Y, sehingga mencari gradien pada persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya sama dengan min A per B. Sekarang yang berikutnya kita akan menentukan gradien jika diketahui dua titik. Di situ jika diketahui suatu garis yang melalui dua titik di mana titik yang diketahui adalah X1 Y1 dan X2 Y2, maka untuk menentukan gradiennya adalah atau menentukan M-nya di sini M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas ke contoh yang ketiga. Diketahui suatu garis lurus yang melewati dua titik di mana titik yang dilewati itu adalah titik 3,4 dan titik negatif 2, negatif 5. Ini di sini anggap saja ini adalah X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, dan ini adalah Y2. Dari rumus yang sudah kita bahas yang ada di atas, sehingga untuk mencari M-nya, di situ kan tertulis Y2 min Y1. Y2-nya berapa? Negatif 5. Y1-nya berapa? 4, berarti dikurangi 4 per X2-nya berapa? Negatif 2 dikurangi X1-nya 3. Ingat materi pada bilangan bulat, negatif dikurangi, ya kan, berarti otomatis negatifnya bertambah. Maka sama halnya negatif 5 dikurangi 4 berarti ketemunya negatif 9 per negatif 2 dikurangi 3 berarti negatifnya tambah, ya kan, negatif 5. Negatif kali negatif berarti berapa? Positif, sama dengan 9 per 5. Oke, di sini kita sudah ketemu. Oke, kita akan membahas soal yang keempat. Tentukan gradien K-nya. Nah, di situ kita bisa melihat ada suatu garis lurus di mana garis lurus itu melewati dua titik. Yang pertama adalah titik 0,6, yang ini adalah 0,6 karena satu tepat melewati titik yang berada di sumbu Y yaitu titik 6. Yang kedua adalah 4,0, ya kan, tepat di sumbu X pada titik 4. Sama, anggap saja yang di sini adalah ini X1 Y1, ini X2 Y2, sehingga kita kembali dari rumus yang tadi, M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan saja, sehingga untuk mencari M-nya, Y2-nya berapa? 6 dikurangi 0, ya kan? Y1-nya 0 per X1-nya adalah
0, X2 nya adalah 0 dikurangi X1 nya adalah 4, berarti ketemu 6 per negatif 4, atau bisa kita sederhanakan M nya sama dengan negatif, semua kita bagi 2, berarti 3 per 2. Ini pula ada rumus cepatnya, rumus singkatnya dari soal nomor 4. Anggap saja, ya kan, yang ada di titik Y itu adalah titik A, sedangkan yang ada di sumbu X itu adalah titik B. Sehingga nanti apabila ada bentuk seperti ini adalah A dan ini adalah B, maka rumus singkatnya atau smart solutionnya M-nya sama dengan min A per B. Ingat dengan catatan A-nya tepat di sumbu Y dan B-nya tepat di sumbu X. Sehingga pada soal yang di atas kita bisa buktikan, maka untuk mencari M-nya sama dengan min A-nya berapa? 6, ya kan, karena dia di sumbu Y, per B-nya berapa? 4 karena di sumbu X. Berarti sama dengan negatif 3 per 2. Berarti sama yang tadi.